Teret teret, selamat datang di Toko Podcast. Pada kesempatan kali ini saya Beki Febri sebagai host Toko Podcast akan membahas sesuatu yang tidak biasa, yaitu tentang horor-horor. Tema kali ini yaitu tentang alasan kenapa orang penakut tidak boleh ngomongin horor. Oke, langsung aja, cekidot. Oh ya, kenapa kita tidak boleh terutamanya nih kayak itu loh, kita penakut. Nah, kenapa kita gak boleh membahas hal-hal yang mistis atau horor kayak gitu? Menurutmu gimana, Chris? Menurutku banyak versi juga. Terdapat yang bilang memang tidak boleh membahas tentang makhluk-makhluk begituan ya. Seperti halnya tentang manusia, ngomongin manusia, ngerasani orang gitu. Nah kan pasti kan kalau orang yang dirasani tahu ya bagaimana kan efeknya kan, jadi marah, kemudian sebel ya, kenapa kok saya yang dirasani sih gitu. Nah kalau yang makhluk begituan bisa nyamper ke kita seperti gitu, akhirnya orang yang peka juga pada akhirnya bisa dimasukin, akhirnya bisa kita rasakan. Berarti walaupun misalnya kita agak peka, akan tapi kita terus berbicara kayak gitu, itu bisa ya peka lah sedikit gitu gak? Bisa peka sedikit, seperti halnya merinding. Nah itu iya. tiba-tiba sakit kepala, pusing gitu. Itu efek-efeknya, itu tanda-tandanya. Itu gak bro, misal kita omongin gitu ya, mereka kayak marah gitu gak? Ya tergantung juga ya, kalau memang omongannya berat bikin menyakiti hatinya mereka, mungkin pasti marah banget. Meskipun merasani sedikit, ngomongin tentang mereka sedikit, meskipun hal-hal baik itu kok tidak ada kerjaan juga manusia kok ngerasani manusia tersebut gitu. Itu sih menurut yang saya tahu. Iya gitu. iya. Kalau nah ini biasanya kan banyak dari teman-teman, kalau aku juga sih sebenarnya. Iya. Kayak membercandain Iya bang. kayak gitu kan ya, kayak apa kayak tadi kita bahas kan. Iya. Kok teman kita merasa dingin, apa kayak apa jurus sub zero kayak gitu kan. Itu gimana? Apa mereka juga marah atau malah ketawa juga? Iya, seperti yang dingin itu apa ya, memiliki aura kedinginan. Setahu saya ada yang makhluk mempunyai, jadi menyampari kita, datang kepada kita, akhirnya membawa hawa-hawa dingin gitu. Terdapat juga hawa-hawa yang jadi kita merinding gitu. Tapi mereka kalau maksudnya gak marah gitu kan bro, kalau kita bercandain gitulah tentang mereka gitu. Seperti yang aku ketahui ada yang marah, ada yang enggak ya gitu. Ya itu ya, sama halnya orang kan ya, manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT, jadinya pastinya banyak beda pemikiran. Iya. Ada yang manusia gitu kan. Berarti kalau misalnya makhluk iya. Aku kan, kalau aku, nah ini contoh kasusnya ini sebenarnya aku sendiri sih. Jadi aku kan sebenarnya dulu kan nggak terlalu apa ya, kayak ngerespon dari hal-hal kayak gitu ya, lewat yang apa itu enggak. Kan tapi pada saat aku bersama kamu berapa cerita waktu itu, aku jadi kadang sering ngerespon gitu. Apa itu gara-gara aku sering bicara kayak gini atau gimana? Kan aku kan juga
kepoan kan orangnya. Iya. Hal-hal yang baru, hal-hal hantu, hal-hal alien itu aku kepo. Iya. Apa memang gara-gara aku sering ngomong kayak gitu, apa mereka juga sering lewat-lewat gitu atau menembakkan gitu? Iya gak, betul gak? Bisa jadi ya. Ya kan kamu juga suka itu, tak lihat ya, cerita-cerita. Ah iya sih, Itu, iya sih, ya. menarik gitu. Ya menarik kan ya. Ah, Ada menampakkan atau tidak seperti itu. enggak, kalau alien kan beda. Iya pasti beda. Aku suka konspirasi banget. Jadi kayak gitu sih kalau iya sih, aku nggak tahu sih, aku memang merasakan itu apa cuma pikiranku aja atau memang mereka datang kayak gitu. Nah, terus kemudian ini juga Itu aku lebih ke sugesti ya, Bro. Ya, Bro. iya mungkin ya. Jadi Iya, mungkin kita berpikiran terus ya berpikir kayak gitu iya, terus ya. gitu. Iya iya iya. Terus aku juga denger dari itu, aku kan tanya kayak gini tuh dari podcast horornya Raditya Dika, bahwasanya jika kita ngomong-ngomong kayak gitu kan kita kayak istilahnya melemparkan sih, bukan melemparkan apa ya, menyebarkan aura negatif gitu kan ke alam, sehingga hal itu yang gitu Iya, gitu gak? Betul nggak? makanya kan datang Iya, gitu kan. betul nggak? Iya, betul juga. Oh jadi begitu. Terus ada pengalaman nggak, misal dari kamu mungkin berapa, ketika kita berbicara kayak gini itu ada makhluk-makhluk yang datang gitu gak? Ada pengalaman nggak? Sempat waktu itu sama teman-teman aku ya, ngobrol bercanda biasa, dan suatu ketika ya ada benda yang terjatuh gitu, terus ya suara kursi itu ya secara nggak sengaja, memang awalnya itu cuma bercanda kan ya, apa bahas tentang mereka gitu. Ya teman-teman saya juga kepo tentang hal itu, akhirnya yang dirasani, yang apa ya kita omongkan ternyata ketemu tumbuhan. Nah benar ya, mereka juga ingin tahu sih gitu. Dan memberikan tanda-tanda kalau saya memang benar-benar ada seperti itu. Oh, maksudnya ini loh aku ada gitu. Kok kamu ngomongin aku? Iya, Ini loh aku ada gitu. Nah itu iya. Itu gak pernah sampai ngerasuki gitu gak? Pernah ada yang ngerasuki. Oh iya, gimana? Benar-benar apa ya, kan setiap orang kan terdapat sufufnya masing-masing. Apa itu? Sufuf itu lubang portal antara apa ya, manusia dengan makhluk seperti itu, makhluk halus itu. Nah, sufuf tersebut apa ya, kalau orangnya memang peka banget, pasti sufufnya itu bisa besar ataupun banyak juga ya, jadi mudah banget dimasukin oleh makhluk tersebut. Iya. Mungkin memang setiap orang ya banyak beda-beda, tapi beda-beda ya. mungkin kalau aku gak sampai gitu sih itu. Iya. Kalau ngomong-ngomong gini ya be aja gitu. Iya. Nah tapi kalau udah kayak di mana itu baru kayak kepikiran ada yang mau hebat gitu kan. Kalau aku sih, karena aku mungkin overthinking gitu sih. Kalau ini kan gimana aja kalau kamu aja ada pengalaman kayak gitu gak, ketika berbicara terus ada kejadian sesuatu yang ya mistis gitu gak, ada gak? Kalau aku sih nih orangnya nih gak bekak lah hal-hal gitu. Iya kayak
ada pengalaman gitu gak istilahnya lah? Pengalaman apa ya? Ini banget ya. Hampir gak ada. Paling gak bekal di antara Oh, itu Faris dan teman-teman. ya. Terus gimana kalau yang semua ya ini ada orangnya gak peka, terus dia kayak terus dicecet tensi gitu. Apa ya? Apa namanya? Terus Tekan. Ya, ditekan atau ditekan. diajak ngomong mengenai hal-hal itu kira-kira bisa peka gitu. Bisa peka tadi. Iya. Yang awalnya kita gak peka terus kita terus dikasih makan, istilahnya kan kasih makan hal-hal yang horor itu kira-kira bisa peka gitu kan? Sepertinya bisa peka. Seperti di YouTube channelnya Junarisa, ada keluarga-keluarga Mbak Isa tersebut kan ada juga yang tidak peka kan di situ. Beliau apa ya, sering terlibat terus bahas tentang akhirnya keluarga-keluarganya ada yang ikut semua gitu. Iya, Peka semua. ada yang peka banget malah. Iya, suaminya Mbak Risa juga peka. Yang awalnya tidak peka dan menjadi peka. Terus ini juga kayak kepekaan ini, maksudnya kepekaan dalam hal horor gitu, bukan peka dalam hal cewek. Iya. Maksudnya memang dibawa, kadang ada yang dibawa dari lahir atau gimana, memang stimulus dari ketika hidup gitu. Iya, ada yang stimulus ketika hidup itu. Ada yang pas dari kecil, memang dari nol, itu mungkin dari gennya ya, dari turun temurun. Ada juga yang pekanya ya dari luar juga sudah dewasa. Terus juga mungkin, nah ini juga mungkin ini yang terakhir ya. Kira-kira kalau misalnya aku udah peka gitu, bisa gak kita gak peka lagi gitu? Kan gak bisa. Makanya kita kan awalnya kan peka. Iya, awalnya peka, terus pengen berubah, pengen gak peka lagi karena takut, karena apa gitu, atau trauma atau apa gitu. Itu bisa gak kira-kira istilahnya ditutup ya? Iya. Gimana ya, terdapat orang-orang yang bilang ada yang bisa ditutup kepekaan itu, ada yang bisa ada yang nggak bisa ditutup. Yang setahu saya insya Allah bisa ditutup dengan cara yang meningkatkan kita buat iman kita gitu. Dan jangan lupa pertolongan yang atas ya, Allah Subhanahu wa taala, agar apa ya, menjauhkan hal-hal yang negatif gitu. Oke. Insya Allah lubang-lubang tersebut cukup, dan juga pikiran-pikiran negatif kita dijauhkan oleh Allah SWT gitu. Dan akhirnya kita sudah berpikir positif kan gitu. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Mungkin bagi kalian yang tidak pengen kehidupannya terganggu ya, jangan, nggak usah bahas-bahas kayak gitu. Mungkin jangan, nggak usah nonton yang horor-horor mungkin. Yang horor-horor itu berpengaruh gak kira-kira? Berpengaruh juga gitu. Juga mempengaruhi pikiran gitu juga ya. Hantu nanti tiba-tiba di lemari. Iya. Ya mungkin kayak gitu ya. Mungkin jika kalian memang benar-benar nggak mau pengen kayak gitu ya, Pokoknya hal negatif dijauhi lah, nonton kayak gitu, bicara kayak gitu. Ya mungkin sekian podcast kali ini, terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Thank you, bye bye.